Dialog dengan para malaikat, perspektif Sufi. Karya Syekh Muhammad Hisham Qobani. Malaikat pembawa ikan paus yang membawa makhluk. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan terbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia." Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Pada mulanya, Allah yang Maha Kuasa dalam keagungannya menciptakan sangat banyak batu permata kristal hijau. Tak seorang pun mengetahui ukurannya kecuali Dia. Kemudian Allah mengarahkan pandangannya kepada permata itu dan menatapnya dengan tatapan kagum. Di bawah pengaruh tatapan Allah, batu permata itu mencair dan berombak-ombak. Ia kembali ke dalam lautan dan mulai mendidih dan teraduk dan bergerak dari kedalamannya. Ketika ia mendidih, mulai menguap dan uap air muncul darinya. Uap ini terus-menerus naik. Di bawahnya tersisa massa yang mengental, membeku, dan mulia. Dari lapisan uap itulah Allah, Tuhan semesta alam, menciptakan 7 surga. Dari massa yang purba, dari yang tersisa itu, Dia menciptakan 7 lapisan bumi. Ketebalan setiap lapisan surga dan bumi adalah 500.000 tahun cahaya. Dan tentang angkasa yang masing-masing terlepas, kemudian hanya Allah lah yang tahu seperti yang Allah firmankan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Setelah menciptakan surga dan bumi, Allah menciptakan satu malaikat yang hebat. Di antara alis matanya terbentang jarak 500 tahun cahaya. Ia memiliki 2 sayap yang dihiasi dengan taburan bintang. Mereka menyebarkan cahaya mereka seperti api yang berkelap-kelip di atas pundaknya yang agung. Satu sayap mewakili timur, yang lainnya mewakili barat. Malaikat itu diperintahkan untuk membungkukkan lehernya. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat seluruh makhluk menjangkau timur dan barat. Ia membawa beban ini hingga ia ingin beristirahat di bawah arsy. Ia tetap ingin hingga hari kiamat. Ketika ia mengangkat bebannya, malaikat melihat kakinya tetap tergantung di tengah udara. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk mengambil dari surga tertinggi sebongkah batu rubi merah. Batu surgawi ini ditempatkan di bawah kaki malaikat sehingga ia memiliki pijakan bagi kakinya. Kini rubi merah itu tetap tergantung di tengah udara. Allah membawa banteng yang sangat besar yang memiliki 70.000 kaki dari surga. Banteng ini sangat besar, yang tanduknya membentang dari surga tertinggi hingga ke kaki arsy. Ini lebih besar yang tidak bisa diukur dalam ukuran apapun di dunia daripada malaikat yang membawa surga dan bumi. Malaikat-malaikat itu menempatkan batu rubi merah di antara
tanduk banteng di mana ia benar-benar dihubungkan dengan tanah kecuali tak ada apapun untuk menyokong kaki sang banteng. Allah bagaimanapun juga menciptakan sebuah bejana berbentuk kubah. Luasnya adalah sejauh 700.000 tahun cahaya. Para malaikat menempatkan wajan itu di bawah kaki sang banteng. Kini banteng itu berdiri tegak, tetapi wajan itu tetap tergantung di angkasa. Lewat kesempurnaan tenaga ilahiyahnya, Allah menciptakan seekor ikan paus yang bernama Lutia. Dia kemudian memerintahkan para malaikat untuk menempatkan wajan itu di punggungnya. Dan para malaikat itu mematuhinya. Atas kehendak Allah, wajan itu berdiri bebas. Kini hanya ikan paus itu yang tetap di angkasa. Jadi Allah menciptakan satu malaikat yang lebih indah daripada bulan sabit baru. Separuhnya api, separuhnya lagi salju. Doa tetapnya adalah, karena Allah yang telah menciptakan api bersuami istri dalam damai dengan salju, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan mengampuni manusianya. Demikian Allah menciptakan malaikat yang membawa alam semesta berdiri di puncak rubi merah, menempatkan di puncak banteng yang terletak di wajan berbentuk kubah yang duduk di atas ikan paus, Dutia, yang berenang di telapak tangan malaikat lawannya seperti sebentuk cincin hilang di tengah pandang pasir luas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.